halaman 4. Halaman 4, dua baris ya. Dua baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala liyahsul lahu علم اليقين بالغيب وهو أن له إلها واحدا لا شريك له هو الذي خلقه وأنعم عليه بكل هذه النعم وأنه كلفه شكره وأمره بخدمته وطاعته بظاهره وباطنه وحذره الكفر وضرب المعاصي وحكم له بثواب الخالد إن أطاعه وبالعقاب الخالد إن عصاه وتولى عنه فعند ذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير للخدمة والإقبال على العبادة لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده وعرفه بعدما جهله ولكنه لا يدري كيف يعبده وماذا يلزمه في خدمته بظاهره وباطنه فبعد هول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى جهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرا وباطنا فلما استكمل العلم والمعرفة بالفرائض انبعث ليأخذ في العبادة ويشتغل بها فنظر فإذا هو صاحب جنايات وذنوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد والحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya liyahsul lahu ilmul yakin. Ya, kemarin itu pembahasan sampai kita katanya mendapati ilmu yakin, ya, yakin ya. Bil ghaib, tentang yang gaib ya, yang enggak kelihatan mata tapi wajib kita yakini. Yang enggak kelihatan mata tapi wajib kita yakini kan. Apa itu? Wa huwa anna lahu ilahan. Bahwasannya sungguh bagi kita punya Tuhan wahidan. Itu akan timbul yakin di hati kita. Ya, setelah kita melampaui tahapan ini akan timbul di hati kita, hasilnya adalah kita yakin bahwasannya kita punya Tuhan ilahan wahidan la syarikalah, yang tidak ada sekutunya. Huwaladzi, dialah siapa Tuhan kita, huwaladzi khalaqahu, dialah yang menciptakan kita, wa an'ama alaihi bikulli hadin ni'am, yang telah memberi nikmat kepada kita bikulli hadin ni'am, dengan semua nikmat-nikmat kita ini. Ya kan, siapa yang memberikan kita mata, siapa yang memberikan kita telinga, siapa yang memberikan kita tangan, enggak ada jual di mana-mana. Kita diberikan sama Allah Ta'ala. Kalau rusak enggak ada yang bisa ganti. Kalau rusak tangannya, rusak matanya, dialah Tuhan yang kita sembah, yang memberikan nikmat kita ini semua. Wa annahu kallafahu syukrahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memaksakan kita, mewajibkan kepada kita, Tuhan kita yang menciptakan kita mewajibkan, kallafahu, mewajibkan kepada kita untuk apa? Syukrahu, untuk kita mensyukurinya. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita, dan Allah menyuruh kepada kita untuk kita mensyukurinya. Berhak Allah Ta'ala berhak untuk kita syukuri ya. Allah memerintahkannya. Wa amarahu, dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita bi khidmatihi ya, untuk kita berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala khidmat kepadanya ya, kita khidmat, beribadah ya. Wa ta'atihi, kita mentaatinya. Allah, perintah dari Allah, bukan begitu saja. Artinya ada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi kita Muhammad SAW, sampai ke sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sampai ke kita, perintah itu nyampe ke kita dari Allah. Allah maunya kita mentaatinya. Jadi bukan begitu saja ya, bukan ngambang begitu saja. Ini jelas artinya perintah itu terus menyambung sampai ke kita dari Allah. Yang belum kita ketemu ya, yang nikmatnya sudah kita makan,
tiap hari, tapi kita belum ketemu semua. Belum, bagaimana caranya kita bersyukur sama Allah Taala? Nggak kurang, Allah nggak berhenti memberi nikmat itu kepada kita, nikmat semuanya. Ya, Allah nggak berhenti memberikan itu semua. Ya, maka Allah perintahkan itu melalui perantara ya Allah Raja, Sang Maharaja. Ya, pakai perantara lah. Siapa kita bisa ketemu langsung ke Allah Taala, siapa kita? Ya kan, raja mana di dunia aja, dunia susah ditemuin. Ya kan, bisa nggak kita raja dunia aja kita nggak bisa ketemu, raja dunia aja kita mau ketemu nggak bisa, mau ketemu langsung gitu, bisa nggak masuk pintu gerbangnya ketok saya dari Condet mau ketemu, nggak bakal ketemu, ya kan, nggak bakal ketemu. Raja dunia baru raja yang makan, yang Allah ciptain, yang ya kan. Allah Sang Maharaja yang semua tunduk kepadanya, malaikat tunduk, semua raja tunduk kepadanya. Bagaimana kita mau ketemu? Malaikat Jibril aja ada batasnya, di langit Sidratul Muntaha berhenti. Nabi Muhammad SAW terus. Ya, maka memang begitulah. Jadi Sang Maharaja Allah yang menciptakan kita, yang kita belum pernah ketemu kepadanya, tapi kebaikannya nyampe ke kita, itu memerintahkan kepada kita untuk kita mentaatinya bidhahirihi wa batinihi. Allah nuntutnya zahir batin kita taat sama Allah. Jadi nggak boleh zahir aja, nggak boleh batin aja. Zahir batin kita mesti taat sama Allah Taala. Jadi ada amal batin, ada amal zahir. Ya. Jadi luar dalam kita mesti taat sama Allah Taala. Wa hadzarahul kufra, dan Allah mengancam kepada kita kalau naudzubillah min dzalik, hati-hati dengan kekufuran. Jangan sampai mengingkari Allah. Allah marah sekali. Ya, kalau orang tidak mengakui Allah, Allah marah sekali. Dikasih waktu sama Allah, tapi nggak langsung ya. Kalau langsung mah udah habis semuanya manusia di bumi, ya kan? Cuman ada hikmahnya Allah Taala. Jadi di antara hikmahnya apa? Memperbanyaknya umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa ditunda-tunda azab kepada orang kafir? Kenapa ditunda-tunda azab turun ke dunia? Karena memang di antara hikmahnya, dengan tertundanya, maka kan masih tersisa manusia-manusia, walaupun sedikit yang mungkin yang mau beriman, tapi kan menambah jumlah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ntar akan terlihat nanti di akhirat umat terbanyak adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa itu bisa tercapai? Dengan tertundanya azab. Itu di antara hikmahnya. Kalau mau Allah dari awal aja. Kayak umatnya Nabi Nuh habis sebentar, habis. Umatnya yang lain-lain habis sebentar. Ya, karena kekufuran mereka. Jadi kalau misalnya Allah menurunkan azab, bisa kena semuanya, yang iman, yang enggak iman kena semuanya. Tapi kan jadi enggak berkesinambungan. Akhirnya jadi habis deh, umatnya habis. Tapi ini enggak. Ini di antara hikmahnya kenapa Allah menunda-nunda azab ini di umat yang akhir ini adalah diantaranya memang Allah maunya Nabi kekasihnya Nabi Muhammad SAW itu paling banyak. Allah mau menggirangkan hati Nabi Muhammad SAW, ya kan? Wa sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah mau ridho, Allah mau cari ridhonya Nabi Muhammad SAW. Apa ridhonya Nabi Muhammad SAW? Ridhonya Nabi kita SAW kalau umatnya selamat banyak, gitu kan? Banyak yang selamat. Nah, jadi ini Allah ancam, hati-hati dengan kekufuran. Allah nggak suka sekali, benci sekali. Ya jangankan Allah Taala, orang tua aja lah, orang tua sama anaknya, ya kan? Kalau diingkari orang tua sama anaknya gimana coba? Nggak usah kita bayangkan coba. Kita punya anak dari kecil udah kita urus, kita apa, kita semua sampai gede, udah gede dibilangnya kagak ada orang tua, tidak ada peran apapun di sini. Kagak ada orang tua, saya gede sendiri, saya makan sendiri apa. Itu kira-kira diapain sama orang tuanya? Ya kan? Udah gede, udah jadi orang gitu. Nah, dari kecil udah dirawat, kagak ada. Orang tua tidak ada gitu. Tidak ada di sini orang tua. Enggak ada peran. Bapak enggak ada, ibu enggak ada. Terus ente gede, ini siapa? Kakak saya sendiri. Nah, tidak diakui keberadaan orang tua. Kira-kira gimana tuh rasanya? Allah yang ciptain kita, ngasih kita fasilitas, ngasih kita aman, ngasih kita penjagaan, nyiapin pisang, pohon pisangnya dulu, pisang semuanya.
Itu kalau bikin dulu, kalau kita mau makan pisang, bikin dulu pohon pisang, nggak bisa kita bikinnya juga, nggak makan kita bisa. Allah udah bikin jauh dari ikan di laut itu siapa yang itu? Allah udah siapin, ini ntar hari ini bakal dimakan sama ini, diciptain di laut. Jangan dimakan sama ikan paus ya, ikan paus jangan makan, ini punya jatahnya Pak Rahmat. Jangan dimakan, dijaga itu dari ikan paus, ya, ntar sampai dia ditangkap nelayan. Siapa yang ngatur itu? Nggak mungkin itu terjadi begitu saja. Itu semua hitungan pasti. Maka Allah yang mengurus kita, menciptain kita, menjaga kita, itu kalau sampai diingkari keberadaannya, itu marahnya kebayang deh bagaimana kan, marahnya orang tua itu kebayang bagaimana, coba kita bayangkan ke Allah Ta'ala bagaimana marahnya Allah Ta'ala. Maka Allah ancam, hati-hati ya, Allah nikmatnya sudah luar biasa, tidak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Nikmatnya Allah kucurkan kepada kita tidak terhingga. Hati-hati sama kekufuran, jangan sampai kita naudzubillah min dzalik mengingkari. Wa durubul ma'asi, begitu juga. Di antara yang Allah ancam adalah macam-macam. Durub itu artinya macam-macam. Al-ma'asi daripada dosa-dosa. Allah juga ancam kepada macam-macam dari dosa-dosa. Maksiat-maksiat itu Allah mengancam. Ya, selain di sisi lain Allah mengancam kekufuran, kita pun tidak boleh. Alhamdulillah kita sudah melewati batas, artinya kita sudah muslim. Alhamdulillah, satu batas itu. Ntar batasan satu lagi, bisa nggak kita? Sebenarnya sebelum ini ada lagi satu batasan akidah. Jadi setelah kita lulus dari, alhamdulillah sudah masuk ke muslim, ya, mukmin. Ntar setelah itu akan diuji lagi dengan akidah kita benar apa enggak. Karena setelah orang masuk ke Islam, masih banyak lagi terjaring-jaring yang menjaring orang itu menjadi akidahnya tidak benar. Walaupun sudah Islam, tapi melenceng, sesat, aneh-aneh gitu, aneh-aneh, sesat. Namanya sesat tuh ya, sesat di jalan, ya kan? Orang jalan lurus dia mencong-mencong ke sana. Itu namanya akidahnya berarti belum benar. Nah, itu kejaring lagi tuh. Walaupun sudah Islam berarti belum aman, masih ada jaring akidah. Nanti sudah akidah udah benar, Ahlussunnah wal Jamaah, kejaring lagi dari yang dulu bermaasi daripada macam-macam maksiat. Jadi orang muslim, orang sudah akidah udah benar, masih kena juga sama dosa. Itu kejaring lagi dia. Bagaimana caranya kita supaya lepas dari jaring yang ketiga? Itu kan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati laisa 'alal ladzina amanu wa solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tamattaqaw wa amanu tsumattaqaw wa ahsanu. Ada 3 taqaw di situ, ya, di ayat itu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumattaqaw. Udah bertakwa yang pertama, disuruh lagi tsumattaqaw, kemudian bertakwa lagi. Wa amanu tsumattaqaw wa ahsanu. Jadi ada 3 takwa yang ada summa-summanya. Bertakwa, kemudian bertakwa, kemudian bertakwa. Udah bertakwa ya sekali aja, enggak. Udah bertakwa, kemudian bertakwa. Udah bertakwa, kemudian bertakwa. Apa itu maksudnya? Imam Ghazali menjabarkan di kitab ini juga. Yang dimaksud itu adalah takwa pertama dari kekufuran. Takwa kedua daripada akidah yang melenceng. Takwa yang ketiga dari dosa-dosa. Jadi orang tersebut mesti melewati 3 rintangan tersebut sampai dia bersih, maka dia barulah jadi manusia yang benar, ya kan? Gitu. Maka Allah ancam jangan sampai kita dosa menghilangkan, melarikan rezeki kita, ya. Nikmat kita bisa lari dari kita kalau kita dosa. Nah, belum lagi yang di akhirat, yang di dunia juga sudah kita bakal rasa. Aturan kita mau nyampe, mau dapat itu rezeki, memang rezeki kita kabur dari kita. Karena rezeki itu taat sama Allah. Dia nggak suka nempel sama orang yang nggak taat sama Allah Taala. Maka dia ketika itu rezeki memang sudah rezeki kita, udah dekat, udah hampir dapat tuh proyek. Tahu-tahunya dosa malamnya, besok pagi, maafin Pak, diterus nggak bisa. Itu sebab daripada kita tidak taat sama Allah Taala. Jadi nggak mungkin, jadi memang gitu jalurnya. Terus kalau orang kaya itu, orang kafir itu banyak yang kaya-kayanya luar biasa. Itu dia udah tembus batas. Ya itu mah nggak ada. Jangan kita iri, maksudnya kalau yang itu mah nggak ada nikmatnya itu. Kalau orang kafir yang tembus batas itu, dia udah di loss, udah nggak ada batas lagi. Ya, udah di losin.
Bahkan nggak ada harapan lagi di akhirat. Terus dunia yang mereka dapat di dunia itu nggak jadi nikmat. Dunia yang mereka punya itu triliun-triliun itu, ya tidak ada rasa nikmatnya, hilang udah, bingung dia. Apa aja makan udah bisa makan, nggak ada haram, nggak ada ini. Apa aja perbuatan diperbuatin, nggak ada dosa, nggak ada ini. Cuman dia nyari mana nikmatnya ya, nggak nemu dia. Mabuk, kan mabuk segala macam, tetap mau nyari nikmat nggak ada bakal nama, nggak ada bakal ketemu. Kita alhamdulillah puasa, buka puasa, air dingin aja, nikmatnya udah kalah tuh. Yang mereka nyari nggak dapat nemu, padahal sudah dia keluarkan duit yang itu. Jadi semu, artinya kesannya banyak, padahal tidak ada rasa. Berapa, ya kan? Dan luber itu menambah. Jadi disebut Al-Quran, wala tu'jibka amwaluhum wala tu'jibka amwaluhum. Ada dua. Fala tu'jibka, ada fala, ada wala. Ini yang mana? Ini wala. Kalau yang fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Gitu ya. Fala tu'jibka, handphone lagi pakai. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayatid dunya wa tasaqquhum. Ada satu lagi wala tu'jibka amwaluhum wala tu'jibka amwaluhum auladuhum ayyu'adzibahum. Jadi ada liyu'adzibahum, ada yang ayyu'adzibahum. Jadi wala tu'jibka, jangan kamu takjub dengan wala tu'jibka amwaluhum, harta mereka. Jangan kaget lihat harta mereka yang melimpah ruah padahal mereka kafir. Apa? Wala tu'jibka amwaluhum, itu yang wala apa fala? Yang fa apa yang wa? Wala aulad inama liyu'adzibahum fil dunya wa tasaqahum kafirun. Ya, jadi yang fala ini, fala tu'jibka, jangan kamu takjub dengan harta mereka, keluarga mereka. Allah kasih melimpah ruah. Innama, sungguhnya Allah maunya, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah maunya mengazab mereka dengannya. Ya kan, orang itu dapat harta segitu menjadi azab, jalannya nggak bakal lurus itu. Kalau jalan kaki itu nggak bakal lurus, mencong itu, miring ke sana, miring ke sini, nggak bakal bisa duduk, nggak bisa, pokoknya miring deh jalannya, ya kan? Nggak bakal bisa lempeng, pusing, banyak pikiran, duitnya 10 triliun, itu goncang itu, pikirannya goncang, nggak bakal bisa tidur perlu obat. Kalau kita duitnya cuma 10.000, tidur tinggal telentang ngorok, ya kan? Apa aja? Ini mereka 10 triliun bisa tidur, nggak mungkin bisa tidur malamnya. Pasti mikirin sana, belum kelar pikirannya, sana yang itu gimana, yang itu gimana, itu ladang minyak yang itu tuh pakai meledak lagi malam-malam, gimana lagi tuh urusannya. Gudang yang sana tuh pakai ada laporan CCTV-nya mati, waduh, gimana bisa tidur? 10 triliun perlu obat tidur, nah, kan? Di sini mah di majelis ngantuk, ya kan? Kalau kita mah ngantuk mulu, nikmat, ya kan? Nikmat. Jadi kata Allah Taala, jangan takjub, jangan kita kagum sama harta itu, harta yang mereka itu. Jadi kalau kita mah, alhamdulillah kita pasti Allah rem. Kalau kita yang muslim, yang mukmin ini, kita dosa pasti seret tuh rezeki. Itu rem itu, teguran bagus itu, berarti kan bagusan mana anak yang dilosin sama anak yang direm sama orang tuanya. Dia anak-anak ada dua, satu bandel ini super. Gak bisa dibilang lagi, nggak bisa. Yang satu masih baik, baca Quran, habis maghrib baca Quran. Dia keluar rumah dikit dijewer. Dilihatnya abangnya, kagak pulang 3 hari, pulang gitu segala macam, minta jajan dikasih. Yang penting udah, sana. Yang penting jangan di depan orang tua. Bukan keluar rumah doang, 3 hari nggak pulang, kagak dijewer, udah los, minta dikasih. Udah sana, pulang bawa motornya udah spionnya patahin segala, dibiarin. Anak yang baik tadi baru salah dikit aja. Nah, mau ingat apa, mau dengar kata apa enggak gitu kan? Baru cuma keluar gitu. Nah, itu kan bagus kan? Berarti kan masih bisa dengar kata-kata. Kalau yang tadi itu nggak bisa dengar kata, dilosin. Yang penting apa? Jangan bahaya aja gitu kan? Kalau anak kan, ini orang kafir gitu juga. Udah nggak bisa dibilang, ya udah dilosin.
kita masih bisa dibilang, makanya Allah Taala kasih peringatan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Wa hakama lahu bithawab, yang berikutnya wa hakama lahu bithawabi al-khalidi wallahu a'lam bishawab, ya. Tanda itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unta wa zakar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartali qawlan wa fi'ala karama wa rizqin kulla halalan daima wa akhina atqiya 'ulama nahdha bil khairi wa nuqwa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhira bi ridhamikal 'uyun waqdi 'anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taqshar mustafa man ilal haqqi da'ana wa wafa fi kitabil في الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا ولا نموت عليها نبعث إن شاء الله من الآمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.